kita bahas sedikit fikih, Pak. Ini fikih masalah meninggal. Kalau ada orang meninggal, Bapak Ibu sekalian, maka apa yang harus dilakukan ahli waris? Jangan baru meninggal pagi malam bagi-bagi warisan. Kadang belum lagi kering tanah kuburan, jadi sudah bagi-bagi warisan. Apa yang harus dilakukan ahli waris ketika ada orang yang meninggal? Tentu kata ulama, kalau ada orang meninggal, Pak, maka yang harus dilakukan pertama kali, Bapak Ibu sekalian, laksanakan dulu ada 4 perkara. Ini harus segera ditunaikan. Apa dia? Yang pertama, kalau ada orang meninggal, laksanakan dulu, bayarkan dulu utang piutang. Utang itu jangan dianggap mudah, Bapak Ibu sekalian. Urusannya sampai akhirat. Kita kadang pas berhutang lunak bibir kita. Pas membayar lebih garang lawak kalau ada punya duit. Nah, itu kan model lawak. Makanya ketika ada kita berhutang, satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang Allah turunkan secara detail bahasanya tentang utang piutang. Kalau sholat, Allah cuma menyuruh aqimus sholat wa atu zakat, dirikan sholat. Berapa rakaatnya, kapan waktunya, Nabi yang menjelaskan. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berapa lamanya berpuasa itu, kapan mulainya, apa syaratnya, Nabi yang mencontohkan. Tetapi ketika membahas hutang piutang, Allah jelaskan detail. Kalau kalian berhutang sampai waktu yang sudah ditentukan, hadirkan saksi 2 orang laki-laki. Kalau tidak ada 1 laki-laki, 2 perempuan. Catat. Kalau ada yang seorang lumpuh, ada yang mengingatkan. Nah, kan itu masalah hutang piutang. Maka awak kalau hutang jangan diam-diam. Ngambil gorden di rumah awak tuh sodonya banyak. Gorden ada TV, ada kulkas, tapi semua kredit. Cie yang lunas di rumah itu cuma ibu saja yang lunas. Nah, itu pun dek dibayar tunai pas akad nikah kan. Kok boleh kredit itu ibu tuh mungkin. Nah, ketika mati yang selesai, yang tak selesai ini gorden belum lunas, 7 bulan lagi, ini belum lunas. Maka kata ulama, ketika datang jenazah kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ada jenazah. Maka kata Nabi bertanya kepada orang yang mengantar, adakah jenazah ini meninggalkan hutang piutang? Itu ditanya Nabi. Kalau dijawab, ada ya Rasulullah. Maka Nabi bertanya lagi, siapa yang sanggup menanggungnya? Maka kalau ada yang menyanggupi, maka Nabi ikut menyolatkan menjadi imam sholat jenazah. Ini beratnya hutang piutang. Maka itu menjadi kebiasaan kita. Kalau ada orang meninggal, kan biasa nanti keluarga akan bertanya, kalau ada mungkin jenazah ini hutang piutang yang belum terselesaikan, maka itu menjadi tanggungan kami ahli waris. Maka mintalah kalau mau dilunaskan, kalau bagaimana caranya, tidak lagi menjadi urusan jenazah. Ini yang pertama, hutang piutang. Kedua, apa lagi? Nazar. Nazar ini Bapak Ibu sekalian, ada ulama yang mengatakan nazar itu hukumnya makruh. Apa sebab? Nabi mengatakan nazar itu amalan orang pelit. Kenapa pelit? Orang bernazar itu kan begini, kalau dia dapat nikmat, baru dia akan melakukan ini. Kan begitu biasanya. Kalau lulus anak saya nanti ujian, saya akan sedekah ke masjid. Kok tidak lulus, tak jadi dia sedekah. Nah itu jadinya. Artinya amalannya bersyarat. Maka ada ulama yang mengatakan makruh. Tetapi mayoritas mengatakan nazar itu hukumnya sunnah. Boleh kita bernazar ketika akan melakukan sesuatu untuk memotivasi ibadah. Tapi nazar itu ada syarat-syaratnya. 1, nazar tak boleh dengan sesuatu yang wajib. Tak boleh, Pak. Bernazar, Bapak kok sehat anak awak besok, saya akan sholat di masjid, sholat isya 4 rakaat. Itu tidak bisa dulu. Jadi kalau tidak sehat dia tak jadi Bapak sholat ke masjid 4 rakaat. Maka yang wajib itu tak bisa dinazarkan. Kalau terjual tanah saya yang 10 hektar itu besok saya akan puasa Ramadan 30 hari penuh. Jadi kalau tidak terjual tak puasa, Pak. Kan tetap puasa juga. Tak boleh bernazar dengan yang wajib. Itu syaratnya. Yang kedua, tak pula boleh bernazar dengan yang mubah, yang tidak ada ibadahnya. Tak boleh. Apa contohnya? Ibu umpamanya anak ujian CPNS. Kalau anak saya lulus, maka saya
saya besok akan pergi ke pasar Tangor beli kalung emas baru. Wih, kalau dah boleh bernazar macam itu, rutin ibu bernazar tiap minggu. Besok kalau sehat anak awak beli gelang pula. Besok kalau sehat anak awak beli anting pula. Habislah bernazar terus setiap hari ketika ada sesuatu yang kita hajatkan. Karena tidak ada nilai ibadahnya. Mubah itu pilihan saja. Kecuali kalau anak saya lulus, saya belikan emas sekian, saya sumbangkan ke masjid. Itu lain cerita. Itu sedekah namanya. Tapi kalau dalam bentuk mubah saja tak boleh. Maka nazar itu hanya boleh dengan amalan yang sunnah, yang haram apalagi tentu tak boleh, apalagi yang bukan milik kita. Begitu dikatakan di dalam hadis kitab Bulughul Maram disebutkan tak boleh bernazar dengan sesuatu yang haram atau bukan milik kita. Kalau terjual rumah saya tu besok, saya akan ambil mangga depan rumah tu kan saya jual. Mangga tetangga pulau, pulau nazarkan dulu mangga orang itu tak boleh. Itu bukan hak milik kita. Maka nazar itu hanya boleh dengan yang sunnah. Ketika dia sudah dinazarkan, jadi wajib. Kalau anak saya sehat, saya akan puasa Senin Kamis. Contoh, kan puasa Senin Kamis itu sunnah, Pak. Tapi karena sudah dinazarkan, jadi wajib dia. Ketika orang yang bernazar tadi meninggal, yang dia nazarkan belum ditunaikan, siapa yang melaksanakan? Ahli warisnya. Nah, ini dia. Maka kalau ada kita bernazar, kasih tahu orang lain. Nanti ada beberapa pandangan ulama pula. Kalau nazarnya puasa, maka harus diganti dengan ahli warisnya berpuasa. Ada pula yang berpendapat tidak harus berpuasa, bayarkan saja fidyahnya. Berapa bayar fidyah itu? 1 mud. Berapa 1 mud itu? 1/4 sak. Berapa 1/4 sak itu? 1 mud, 1 sak itu takaran kita bayar zakat fitrah, Pak. Kita bayar zakat fitrah dulu berapa biasanya, Pak? 2,5 kilogram beras. Tapi ada edaran MUI itu, Pak, tahun lalu. Enggak 2,5 lah, Pak. 2,7. Nah, tahun ini mungkin meningkat mungkin zakat fitrah. Karena 2,5 itu pendapat paling ringan. Yang paling kecil 2,5. Kok bisa beda-beda pendapat ulama? 1 mud itu, Bapak Ibu sekalian, 1/4 sak. Berapa 1 mud itu? 1 raupan tangan. Macam mana tangan kita ketika berdoa? Nah, kita rauplah kurma atau gandum sebanyak ini. Pertanyaannya, raupan tangan siapa? Tangan ibu ngambil 1 genggam beras sama bapak, cukup timbang, pasti berbeda. Itu baru tangan bapak di ibu, belum lagi tangan bapak di orang Arab. Itulah beda pula tuh. Belum lagi tangan orang Arab ini dengan nama Nabi dulu, tentu berbeda dia. Disitulah nanti letak masalah apa menjadi perbedaan yang menjadikan berbeda takaran 1 mud tadi. Maka ada yang menyebut 1 mud itu segini. 1 sak zakat fitrah 4 mud. Jadi 4 kali raupan. Nah, cobalah nanti di rumah ambil beras itu dengan raupan kita 4 kali. Coba timbang, ada enggak 2,5 kg? Kalau dengan tangan kita. Nah, maka disinilah nanti letak perbedaan kenapa bisa berbeda-beda takaran zakat atau fidyah tadi. Karena memang di zaman Nabi tidak ada takaran kilo. Yang ada hanya kalau jalan, kalau membeli tanah itu masih menggunakan langkah mungkin. Ada mungkin menggunakan kalau jarak bisa lebar rumah mungkin bisa menggunakan hasta atau depa. Maka tentu hasta dan depa ini kan tak akurat, antara orang yang satu dengan yang lain berbeda. Di situ nanti letak bedanya, termasuk mud tadi. Maka ada ulama yang mengatakan kalau dalam bentuk puasa nazar tadi maka boleh diganti dengan fidyah. Berapa tadi? 1 mud. Itu takaran fidyah 1 hari puasa yang dia tinggalkan. Ini yang kedua. Yang ketiga apalagi yang harus ditunaikan ketika ada orang meninggal itu wasiatnya, Pak. Ada wasiat yang ditinggalkan oleh ahli waris, maka ini juga ditunaikan. Wasiat itu kata para ulama, pertama tak boleh untuk ahli waris. Jadi tak boleh berwasiat untuk ahli waris. Kalau saya meninggal nanti tanah yang di depan sana tuh itu untuk anak yang bungsu. Mana bisa kata ulama, karena anak bungsu itu sudah dapat warisan, nak berhak lagi di atas wasiat. Lalu wasiat itu boleh untuk siapa? Kalau ada anak angkat, boleh. Anak angkat itu, Pak, ingat dalam agama Islam tak ada istilah macam. Awak kan banyak macam itu, Pak. Inyo kola macam anak di awak, inyo kola macam adik di awak. Awalnya macam, lambat laun macam-macam. Nah, kan banyak macam itu. Kalau macam adik itu
Nah, jadi kalau duduk ke rumah, main ke rumah biasa, kadang-kadang ada berjibab itulah macam adik dia. Tidak ada istilah macam dalam agama Islam. Macam ujungnya macam-macam. Maka macam anak, macam adik tidak mengikat sama sekali. Nabi pernah punya anak angkat, Bapak Ibu sekalian. Siapa namanya, Bu? Siapa Pak nama anak Nabi, anak angkat Nabi Muhammad? Zaid. Zaid itu dulu budak Nabi, lalu diangkat sebagai anak. Begitu Nabi mengangkat Zaid sebagai anak, orang Makkah menyebut Zaid bin Muhammad. Karena begitu seakan-akan Zaid itu anak kandung Nabi. Maka kemudian Allah menurunkan ayat di dalam Al-Quran, bukanlah Muhammad itu ayah dari seorang pun laki-laki di antara kalian. Muhammad itu tidaklah ayah dari laki-laki manapun di antara kalian, melainkan dia adalah Rasulullah. Allah membatalkan tabani, namanya anak angkat. Maka kemudian Zaid menggunakan nama bapak kandungnya, Zaid bin Harisah. Ketika nanti besar, Zaid menikah dengan seorang perempuan namanya Zainab. Maka nanti setelah Zaid menikah, sekian lama berumah tangga, Zaid menceraikan Zainab. Untuk membuktikan bahwa anak angkat tak sama dengan anak kandung, Nabi kemudian menikahi Zainab. Kalau menantu kita mahram, tak boleh dinikahi. Tapi Zaid menikahi, Nabi Muhammad menikahi Zainab. Ini bekas istri anak angkat. Itu menunjukkan tidak ada relasi sama sekali antara orang tua dengan anak angkat. Kalau mau mengangkat anak juga, Bapak Ibu sekalian, biar mahram, angkat di bawah usia 2 tahun, kata ulama fikih, karena dia masih menyusui. Nah, kalau dia menyusu dengan ibu, maka dia bisa jadi anak angkat mahram, karena namanya anak susuan. Nah, ini bisa. Berapa kali? Ulama dalam mazhab Syafi'i menyebut 5 kali menyusui sampai kenyang. Itu baru dikatakan dia anak susuan. Kok sekali cuma anak itu menangis semangatnya kemana-mana sampai kenyang, belum dikatakan anak susuan. Itu anak angkat tadi. Anak angkat boleh dapat wasiat, tapi wasiat tak boleh lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan. Nah, kalau 100 juta, kalau Surabaya kali hitung 100 juta, 90 juta duit bapak itu, dia berwasiat, kalau saya meninggal nanti 50 juta kasih ke si A. Ternyata dihitung duit bapak 90 juta, tidak sah. Maka yang boleh ditunaikan cuma 30 juta. Atau dia berwasiat, kalau saya meninggal nanti harta ini sumbangkan ke masjid. Ternyata hartanya tak atau lebih dari 1/3 harta yang dia tinggalkan, maka yang boleh ditunaikan cuma 1/3. Kecuali seluruh ahli waris sepakat. Oh ya adalah, karena bapak berwasiat, ini kan hak kita selebihnya ini. Bapak berwasiat 50 juta, yang bisa diwasiatkan ternyata cuma 30 juta. 20 juta ini hak kita ahli waris. Bagaimana? Mau enggak kalau kita sedekahkan atas nama bapak? Boleh, kata ahli waris. Nah, baru boleh ditunaikan. Nah, itu dia. Jadi ini masalah wasiat. Yang keempat yang harus ditunaikan apa? Kudu puasa. Nah, mana ibu yang tak puasa tahun lalu? Apa tak puasa, Bu? Awak sedang mengandung. Nah, orang mengandung boleh tak berpuasa kalau berat. Kalau dalam mazhab Syafi'i nanti dibahas pula. Kalau dia tidak berpuasa karena dia yang tak sanggup, maka wajib wudu saja. Tapi kalau dia berpuasa karena anaknya yang bermasalah, ibu itu buat puasa. Tapi anak yang dalam kandungannya, kalau ibu itu tak makan, tak minum, mungkin agak bermasalah kandungan ibu itu. Artinya kan ibu itu kuat, cuman bayi janin yang bermasalah nanti. Maka kata ulama dalam kasus ini dia kena 2 nanti. Wudu juga, fidyah juga. Nah, 2. Nah, kapan ditunaikan wudu? Selesai Ramadan. Mulai dari Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah sampai nanti sebelum bulan Ramadan Sya'ban. Ternyata sampai Sya'ban tidak juga bisa ditunaikan ibu ini. Apa sebabnya? Mengandung lah balik. Nah, si mengandung melahirkan, Nah, sudah mengkudu puasa. Nah, sebelum sempat dia wudu, meninggal. Siapa yang menunaikan? Ahli warisnya. Kalau dalam bentuk wudu, kodolah. Kalau dalam bentuk fidyah, tunaikan fidyahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini harus kita pahami. Ketika ada orang meninggal, bentuk kesabaran kita itu laksanakan wudu apa yang menjadi tanggungan jenazah tadi. Barulah setelah itu bagilah warisan. Dan baru siang meninggal malam duduk bagi-bagi warisan. Hutang banyak, wasiatnya belum ditunaikan, atau ada wudu puasanya atau nazarnya yang belum diselesaikan.